Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali hari ini Ibu dapat berjumpa dengan kalian. Walaupun pembelajaran masih online, tapi Ibu harap semuanya tetap semangat dalam belajar ya. Nah, setelah pertemuan pertama kemarin mengenai perkenalan, sekarang akan dilanjutkan ke pertemuan kedua, yaitu kita akan masuk ke pembahasan bab yang pertama, yaitu materi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, Ibu harapkan kalian fokus, konsentrasi, dan siapkan buku catatannya. Jika perlu dicatat, boleh langsung dicatat ya. Oke, kita mulai saja ya untuk materi hari ini, yaitu materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Coba semuanya lihat di depan layar kalian, itu ada fase-fase pertumbuhan seorang laki-laki, dari mulai dia bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Nah, mungkin kalian pernah bertanya-tanya ya, kenapa sih kita itu bisa bertumbuh? Kenapa sih kita itu bisa berkembang? Misalkan, terus faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan itu? Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kembali ke pertanyaan awal ya, pertanyaan dasar. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan? Kata-kata ini memang tidak asing ya, jadi sekarang kita akan bahas. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah, ukuran, atau volume sel suatu makhluk hidup. Nah, ini terjadi pada tumbuhan, hewan, dan manusia ya. Kemudian, pertumbuhan itu bersifat irreversible, tidak dapat balik, dan dapat diukur. Nah, kita bisa lihat contoh gambar di bawah. Ini contoh pertumbuhan pada tumbuhan ya. Dimulai dari dia biji, kemudian bijinya berkecambah, kemudian kecambahnya semakin besar, bijinya naik ke atas, kemudian muncul 1 daun, 2 daun, 3 daun, dan seterusnya hingga dia besar. Nah, ciri-ciri dari pertumbuhan ini, dia itu dapat diukur. Misalkan tingginya, kemudian lebarnya, jumlah daun, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua ada perkembangan. Apa sih perkembangan? Nah, perkembangan itu merupakan proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Nah, perkembangan bersifat reversible atau tidak dapat diukur. Wah, kenapa sih tidak dapat diukur? Jadi, perkembangan itu tidak dapat diukur karena dia tidak bisa diketahui dengan angka ya. Jadi, dia itu diketahuinya dari pematangannya. Misalkan pada tumbuhan, dia akan berbuah. Nah, berbuah itu merupakan suatu proses pematangan fungsi organ, sehingga dikatakan dia berkembang. Untuk manusia, dikatakan berkembang ketika dia sudah mengalami fase akil balik ya. Kalau dalam Islam itu, misalkan pada perempuan itu menstruasi, pada laki-laki tumbuh jakun, dan lain sebagainya. Itu perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu berbeda ya dengan hewan dan manusia, karena tumbuhan memiliki ciri khas tersendiri. Untuk hewan dan manusia itu ada miripnya atau ada kesamaannya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara beriringan. Terus perbedaannya gimana nih? Kita bahas ya. Kita bahas yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa sih proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, itu merupakan suatu proses tumbuhnya suatu tumbuhan dimulai dari perkecambahan, kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Nah, perkecambahan, ada yang udah pernah dengar? Yuk kita bahas ya, apa itu perkecambahan? Perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji. Sebelumnya, pasti kalian bertanya-tanya ya, apa itu masa dormansi? Nah, masa dormansi itu merupakan suatu kondisi biji yang masih hidup, tetapi tidak aktif, berada dalam kondisi kering,
dan tidak dapat berkecambah dalam periode waktu tertentu, sehingga biji itu kering. Jadi kalian kalau misalkan cari benih-benih itu pasti kering ya. Nah, itu dia sedang berada pada masa dormansi, yaitu masa yang tidak aktif. Nah, cara mengaktifkannya bagaimana? Nah, kita lihat fase-fase di bawah ini. Nih, yang pertama ini kan biji atau misalkan benih ya. Benih itu kan posisinya dia kering. Kemudian diberikan air sehingga terjadilah imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi itu merupakan proses masuknya air ke dalam biji. Nah, proses imbibisi ini mengakibatkan aktifnya hormon yang ada di dalam biji, yaitu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis yang ada di dalam biji, yaitu enzim lipase, proteinase, dan amilase. Nah, sehingga cadangan makanan yang ada di dalam biji itu, yang tadinya itu dia seperti beku lah ya, kemudian menjadi pecah. Enzim hidrolisis ini memecahkan cadangan makanannya, sehingga cadangan makanan itu bisa digunakan oleh biji untuk tumbuh. Nah, membuat biji bisa menghasilkan energi dan membuat biji menjadi berkecambah. Jadi dia tumbuh deh si biji itu karena dia diisi air dan akan menghasilkan atau akan menumbuhkan suatu tumbuhan. Ini ya contoh dari perkecambahan. Misalkan kalian kalau misalkan belum tahu ya, lihat toge. Nah, toge aja itu merupakan salah satu contoh dari perkecambahan. Kan kalian pasti pernah ya nanam kacang hijau di kapas basah. Nah, lama-kelamaan kan kacang hijau itu akan tumbuh ya. Nih, kayak gini, ini kayak ada, ini namanya radikula atau ya radikulus. Kayak tumbuhan yang baru muncul gitu ya. Nah, ini nih disebut perkecambahan. Nah, tipe-tipe perkecambahan itu ada 2 macam. Oh ya, kita kenalan dulu ya. Kecambah ini yang di bawah ini disebutnya adalah kotiledon ya. Ini sama kotiledon, ini adalah kotiledon. Nah, untuk perkecambahan yang pertama ada yang namanya tipe epigel. Apa itu tipe epigel? Tipe epigel itu merupakan perkecambahan yang ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Contohnya pada kacang tanah dan kacang kedelai. Lihat ini. Nah, kacang ini ketika bijinya atau benihnya dimasukkan ke dalam tanah, kemudian diberikan air. Nah, lama-kelamaan dia akan berkecambah. Ini lihat, dia berkecambah ya, muncul tumbuhan baru. Kemudian dia bertumbuh, lihat. Nah, si kotiledon atau bijinya itu akan terangkat ke atas ya. Nah, epi itu artinya atas ya. Jadi ingat epigel. Epigel itu adalah kotiledon yang terangkat ke atas ya. Epi itu adalah atas. Nah, lama-kelamaan kotiledonnya akan terangkat sehingga terbentuk seperti ini. Ya. Yang kedua ada hipogel. Hipogel, artiin dulu ya. Hipo itu artinya bawah ya. Jadi kalau hipogel berarti artinya kotiledon tetap berada di bawah. Nah, perkecambahan hipogel ini merupakan perkecambahan yang ditandai dengan tertinggalnya kotiledon di dalam tanah. Contohnya pada jagung. Jadi ketika kita menanam jagung, kemudian dia berkecambah, nah si kotiledonnya itu tetap berada di dalam tanah. Dia tidak terangkat ke atas. Nah, sehingga disebut dengan tipe perkecambahan hipogel. Pertumbuhan pada tumbuhan dibagi menjadi 2, ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan batang dan akar menjadi panjang, sehingga tumbuhan menjadi bertambah panjang dan tinggi. Nah, ini ditandai dengan adanya aktivitas meristem apikal yang ada di ujung batang nih. Biasanya ada di ujung sini batang dan di ujung akar. Nah, kemudian meristem itu yang ada di ujung-ujung ini memiliki 3 daerah, yaitu daerah pembelahan, pemanjangan atau elongasi, dan diferensiasi. Jadi si meristem itu ketika membelah dia akan membentuk 3 daerah. Ada pembelahan, pertama dia membelah dulu, kemudian setelah membelah dia memanjang, dan setelah memanjang dia mengalami diferensiasi. Nah, sehingga pada
pertumbuhan primer, tumbuhan itu akan semakin tinggi. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi lebar, ditandai oleh aktivitas meristem lateral dengan pembelahan sel-sel kambium. Nah, di sini ketika pada musim kemarau biasanya kambium itu tidak aktif. Ini ya, kambium itu yang bulat ini nih. Yang bulat ini kambium. Nah, kambium itu ketika musim kemarau, kambium itu biasanya tidak aktif. Jadi walaupun aktif, kambium hanya akan membentuk sel-sel xilem berdiameter sempit. Jadi ketika air dalam jumlah banyak, misalkan pada musim hujan, kambium akan membentuk sel-sel xilem dengan diameter yang besar. Nah, ukuran diameter xilem tadi mempengaruhi terbentuknya lingkaran-lingkaran pada penampang melintang batang. Nah, lingkaran-lingkaran tersebut biasanya dinamakan dengan lingkaran tahun. Jadi kalau misalkan kita nebang pohon, biasanya ada ya lingkaran-lingkaran gitu di pohonnya. Nah, itu dinamakan lingkaran tahun. Biasanya lingkaran tahun itu dapat menentukan umur suatu pohon dengan melihat jumlah lingkarannya. Jadi perbedaannya itu untuk primer dan sekunder itu ingat ya, kalau primer itu untuk memanjangkan berada di ujung-ujung batang dan ujung akar dengan meristem apikal. Kalau pertumbuhan sekunder itu dia melebarkan ya, melebarkan yang ditandai dengan aktivitas meristem lateral. Itu ya perbedaannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang faktor internal itu ada gen, kemudian hormon. Ya, hormonnya ini ada banyak ya, ada auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, dan kalin. Ini kalian boleh cari sendiri ya. Misalkan auksin untuk apa, giberelin untuk apa, sitokinin untuk apa. Ini ditugaskan untuk cari sendiri. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Misalkan air, kemudian nutrisi, unsur makro dan mikro, cahaya, suhu, pH, kelembapan, dan aerasi. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu ada dua fase, ada fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik adalah fase di dalam kandungan. Kalau fase pasca embrionik ini fase yang sudah ada di luar ya. Nah, yang fase embrionik yang pertama ada fase morulasi. Fase morulasi itu merupakan fase di mana zigot terus-menerus membelah sehingga menjadi suatu bola yang tersusun atas banyak sel yang disebut dengan morula. Jadi kalau misalkan sel ovum dan sperma bersatu, kemudian dia membelah secara terus-menerus sehingga tersusun menjadi seperti bola. Nah, itu disebut dengan morula. Selanjutnya, morula itu pada fase akhirnya akan terbentuk lubang yang disebut dengan lubang blastosol. Sol itu artinya lubang ya. Dan bentuk yang sudah memiliki lubang itu dinamakan dengan blastula, yaitu pada fase blastulasi. Selanjutnya, blastula tadi masuk ke dalam fase selanjutnya, yaitu fase grastula, di mana ditandai dengan adanya 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan ektoderm, lapisan luar, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam atau endoderm. Nah, yang terakhir ketika semuanya sudah ada 3 lapisan itu masuk ke fase terakhir, yaitu fase organogenesis yang merupakan tahap pembentukan organ tubuh. Jadi si ektoderm atau yang bagian luar tadi akan membentuk rambut, kulit, sistem saraf, dan sistem indera. Kemudian mesoderm yang tengah tadi berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, peredaran darah, dan alat ekskresi. Dan yang terakhir, lapisan yang endoderm yang bagian dalam berkembang menjadi alat pernapasan dan pencernaan. Itu ya, fase embrionik adalah fase yang ada di dalam kandungan. Ini berarti nantinya kan melahirkan, udah aja ya. Kemudian ini untuk fase pasca embrionik ini biasanya terjadi pada serangga ya. Misalkan ini ada metamorfosis. Metamorfosis juga dibagi dua, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Pasti kalau yang sempurna pada tahu ya, semuanya kan telur-telur, ulat kepompong, kupu-kupu itu kan. Nah, itu metamorfosis sempurna, biasanya pada kupu-kupu, katak, dan nyamuk ya.
Selanjutnya ada fase metamorfosis tidak sempurna. Contohnya itu pada kecoa, belalang, dan capung. Beda ini gimana sih untuk metamorfosis ini? Gampang. Kalau metamorfosis sempurna itu dia dari awal telur sampai akhir itu bentuknya berbeda ya. Kalau kupu-kupu lihat dari telur ke larva kayak apa? Kayak ulat kan, sama kupu-kupu beda jauh kan. Nah, kemudian jadi kepompong atau pupa dan jadi imago atau hewan dewasa, jadilah kupu-kupu. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna, dia bentuknya itu sama. Misalkan kecoa ketika tahap telur dia emang kemudian fase setelah telur itu fase nimpa ya atau hewan muda. Nah, fase nimpa itu dia merupakan kecoa kecil, jadi bentuknya udah sama. Ketika masuk ke imago dia bentuknya tetap sama, hanya ukurannya yang berbeda. Jadi perbedaannya itu ya. Jadi ini bentuknya berbeda-beda dari awal sampai akhir. Kalau metamorfosis yang tidak sempurna itu bentuknya sama. Terus selanjutnya pasca embrionik ini ada juga satu metagenesis ya. Terdapat 2 fase metagenesis, yaitu fase kehidupan yang bereproduksi secara seksual dan bereproduksi secara aseksual. Coba kira-kira ada yang tahu nggak fase hewan yang memiliki 2 fase atau metagenesis ini? Kalian boleh cari ya nanti. Selanjutnya yang terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi sama manusia juga memiliki fase embrionik ya. Jadi kayak morula, blastula, gastrula sama organogenesis, manusia juga mengalaminya di dalam kandungan. Kemudian setelah lahir, manusia akan mengalami fase-fase ini kita yang akan bahas. Yang pertama ada masa balita, biasanya 0-5 tahun, kemudian masa kanak-kanak 6-10 tahun, masa remaja biasanya 11-18 tahun, di mana masa remaja itu sedang mengalami pubertas atau pengaktifan perkembangan. Dimana tadi Ibu udah bahas ya, biasanya pada masa remaja ini kalau laki-laki itu udah tumbuh jakun, kemudian kumis dan lain sebagainya. Kalau perempuan biasanya ditandai dengan menstruasi. Selanjutnya ada masa dewasa, biasanya 19-50 tahun, dan terakhir ada masa lanjut usia di atas 50 tahun. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan dan manusia, sama ya kayak tumbuhan tadi, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal sama ya, ada gen dan hormon. Cuma bedanya itu kalau manusia itu hormonnya somatotropin, kemudian testosteron, estrogen, dan lain sebagainya. Kalau tadi kan tumbuhan itu auksin, giberelin ya. Nah, kalau selanjutnya faktor eksternal atau faktor dari luar, misalkan manusia itu pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi oleh oksigen, kemudian nutrisi atau makanan, air, dan lingkungan. Terima kasih Ibu ucapkan kepada teman-teman yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan materinya bermanfaat, video ini bermanfaat, dan bisa dipahami dengan baik. Jadi kalau misalkan ada yang kurang dipahami, kalian boleh tanya di Google Classroom atau misalkan boleh di Japri juga ya. Nah, mudah-mudahan dengan video ini bermanfaat ya, tapi tidak membuat kalian merasa puas. Jadi kalian tetap merasa kurang, jadi kalian harus nyari lagi gitu materinya biar bertambah ilmunya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.